Ya, mudah-mudahan ini kelihatan. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai pandangan Islam, itu ya semua, nah ini menarik nih. Kalau kita bicara pandangan Islam, kenapa ya? Oke, kalau kita bicara mengenai pandangan Islam, pertanyaannya Islam itu Islam itu mana gitu kan? Islam yang mana? Islam siapa gitu kan? Apalagi sekarang kan ada istilah Islam Nusantara misalnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kaitannya ini tentu yang memberikan pandangan itu adalah orang, ya. Karena Islam itu kan bukan orang, ya. Islam itu kan suatu kumpulan doktrin, keyakinan, peraturan dan sebagainya ya. Tapi tentu harus ada orang. Nah, orang ini tentu dia harus memiliki apa namanya pandangan tertentu atau opini tertentu di mana dia diformulasikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam. Kalau dia menyampaikan sesuai dengan ketentuan Islam atau standar Islam, itu menjadi pandangan Islam, gitu ya. Jadi itu apa namanya kuncinya di situ. Kalau misalnya dia menyatakan sebagai pandangan Islam, tetapi justru dia menabrak banyak peraturan-peraturan tentang Islam itu sendiri, ya itu tidak bisa dikatakan sebagai pandangan Islam. Gitu. Makanya dalam Islam kita ada apa aturan, sama seperti sains misalnya. Sains itu ada kaidah-kaidahnya juga, ya kan? Seperti apa itu metode ilmiah, apa itu hipotesa. Itu kan tentu ada pengertian-pengertian yang istilahnya sudah harus diketahui dan diikuti oleh semua orang, gitu ya. Karena kalau kita bikin pernyataan sendiri mengenai apa itu makna hipotesis, gitu, nanti kita nggak bisa nyambung antar ilmuwan, nanti malah nggak bisa ketemu, ya. Nah, sama Islam juga seperti itu ya. Ada aturan-aturan yang tidak bisa um, di tanda kutip diganggu gugat gitu. Karena itu yang mendefinisikan apa itu Islam sendiri, ya. Oke, nah Islam juga tentu punya pandangan terhadap teknologi, pandangan terhadap perilaku manusia. Karena apa? Karena Islam itu sebagai suatu keyakinan yang memang lingkupnya itu tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dan tentu objeknya di sini adalah manusia, ya. Jadi ini keunikan dari manusia nih, dari semua makhluk ya, dari semua yang kita lihat di apa alam semesta yang kita bisa observasi, itu memang objeknya itu adalah manusia. Nah, manusia itu kan ada yang jadi ilmuwan, ada yang jadi dokter. Nah, bagaimana dia praktek? Nah, kayak kemarin lagi rame ya, RUU apa namanya kesehatan kemarin. Itu sebetulnya juga pandangan Islam itu apa gitu. Apakah Islam diem aja ya atau Islam punya sesuatu yang perlu juga dipahami gitu ya. Konsep nanti bagaimana pelayanan pasien, bagaimana pendanaannya, ya bagaimana kalau ada malpraktek, bagaimana dengan standar layanan gitu. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini pasti dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi sebetulnya luas sekali. Makanya kita memang harus belajar. Tapi karena saya sebagai ilmuwan biomedis dan interest saya di genomik, saya akan mengajak teman-teman memberikan satu contoh gitu ya, bagaimana Islam itu memang punya satu pandangan khusus. Nah, ini yang menarik nih, saya mulai dengan anak siapa gitu ya. Ini mungkin teman-teman sudah dengar ya. Jadi bayi tabung ya embrio itu kan sekarang banyak klinik ya, klinik in vitro fertilisasi, di mana ketika sang ayah mendonorkan, bukan mendonorkan, ya memberikan spermanya dan istri itu memberikan telurnya, gitu kan, lalu dipertemukan di cawan, terjadi pembuahan di sana, oke? Dan tentu dalam proses tersebut itu kan bukan cuma satu sperma lalu satu telur kan gitu, nggak seperti itu, tapi kan ada namanya si istri itu kan mungkin di super ovulasi gitu ya. Jadi akhirnya keluar banyak sekali telur gitu. Nah, dan juga dari suami pasti nggak cuma satu sperma kan, tapi banyak sekali sperma. Nah, akhirnya ketika dalam satu cawan tentu kan dipertemukan muncul apa yang disebut dengan fertilisasi di dalam cawan tersebut gitu ya. Artinya apa? Itu akan ada tanda kutip banyak sekali embrio di sana dalam cawan tersebut gitu. Nggak cuma satu embrio atau yang sudah terfertilisasi tadi itu atau telur yang sudah terfertilisasi. Nah, karena teknologi ini cukup lama gitu ya, itu bahkan ada embrio yang di frozen itu 30 tahun yang lalu. Oke, nah ini yang menarik. Waktu saya di Harvard dulu, itu embrio-embrio yang di apa, yang di dalam cryotank itu yang menjadi perdebatan adalah ini termasuk manusia atau tidak. Ya, oke. Ini jadi nanti yang pertanyaan filosofinya adalah
definisi hidup itu apakah dimulai dari bertemunya sperma dan ovum, ya, oke, seperti muncul dalam cawan tersebut, atau harus dia diimplantasi dulu ke rahim. Dan itu pun ada waktunya lagi. Nah, dalam Islam itu namanya soulation. Nah, itu bahasa Inggris dari munculnya nyawa, soul kan. Nah, itu tanya soulation-nya itu kapan gitu. Nah, jadi di sini memang ada perbedaan pandangan ya. Buat Islam, embrio yang ada di cawan itu bukan manusia. Jadi kalau misalnya itu buat penelitian ya selama ada konsen ya, itu nggak apa-apa dirusak. Misalnya untuk penelitian stem cell, itu kan embryonic stem cell kaya sekali di sana. Gitu. Nah makanya saya ingat waktu di Harvard itu semua senang dengan Islam karena itu dianggap agama yang progresif. Ya, bahkan mereka berkata ini agama yang sangat liberal karena membolehkan stem cell research, embryonic stem cell research. Karena kalau menurut agama lain itu nggak boleh, itu embrio itu sudah dianggap manusia. Tapi kalau menurut Islam itu bukan manusia gitu. Kenapa? Karena kalau itu dibiarkan tumbuh dalam cawan, dia tidak akan tumbuh menjadi manusia karena dia tidak diimplantasi di rahim gitu. Nah, tapi yang uniknya embrio-embrio yang banyak itu ada yang di frozen. Di frozen apa? Didonasikan. Jadi pasangan yang sudah puas sudah punya anak dengan bayi tabung itu, lalu mereka berpikir, oh mungkin bisa membantu pasangan lain yang entah suaminya nggak bisa mengeluarkan sperma yang sehat atau mungkin istrinya juga telurnya juga nggak gitu bagus gitu ya, tapi rahimnya masih oke gitu. Nah, jadi mereka berusaha mengadopsi anak. Tapi kalau mengadopsi anak ketemu gede kan kurang gimana gitu, rasa rasa sensasi mungkin apa namanya merasakan sebagai ibu gitu ya untuk melahirkan. Itu juga definisi yang menarik itu. Siapakah ibu? Gitu kan? Apakah ibu itu yang melahirkan gitu ya? Karena kita juga tahu dengan adanya penyewaan rahim itu ada seorang nenek yang dia menjadi tempat untuk tumbuhnya bayi yaitu dari apa? Dari cucunya gitu. Jadi embrio dari anak pasangan anaknya ditanam di neneknya gitu. Nah, tapi kalau ini menarik. Ini dalam artian embrio yang dulu di frozen 30 tahun yang lalu, pertanyaan nasabnya apa? Gitu, ya. Karena apa? Ini secara genetik nggak ada hubungannya sama pasangan tadi, ya, yang ditanam di rahimnya, ya kan? Tapi secara fisik dia melahirkan, gitu. Nah, ini kan menjadi satu hal yang apa namanya menjadi tanda kutip dalam Islam itu menjadi masalah. Karena dalam Islam itu kan kita ada dua hal yang harus kita jaga ya, yaitu nasab dan juga keturunan. Gitu. Nah, kalau seperti ini kan nasabnya ke siapa ini? Nah, hal-hal seperti itu dalam Islam itu diatur. Kenapa? Karena nasab itu nanti kaitannya panjang. Itu nanti dengan waris, dengan hak milik, dengan tanggung jawab, gitu ya. Bahkan dalam hal anak yang genetiknya aja dari ayahnya misalnya, dan ini juga satu hal yang perlu diwaspadai ya. Anak yang lahir dari pasangan laki-laki dan perempuan, secara genetik tentu si anak itu bagian dari sang tadi laki atau sang perempuan. Tapi ketika itu terjadi di luar nikah, itu anak itu dia tidak bisa mengklaim laki-laki itu ayahnya. Dan ayah tadi itu tidak bisa mengklaim itu anaknya. Gitu. Nasabnya dikembalikan ke siapa? Ke ibu. Loh, padahal secara genetik itu kan anaknya, anak biologis kan. Tetapi karena itu di luar nikah, itu nggak ada tanggung jawab si laki-laki. Nah itu makanya hati-hati ya dalam Islam itu yang namanya akad itu penting sekali. Ya, akad nikah itu penting sekali. Ya, ya akhirnya nanti nasabnya ke siapa? Ke keluarga ibu. Jadi nanti binnya itu nggak bisa bin fulan gitu. Ya dia nanti masuk ke nasab keluarga si ibu. Gitu. Ya ini menunjukkan ya ini contoh bagaimana teknologi itu emang tidak bisa tanda kutip netral. Aplikasinya itu sangat tergantung dari point of view. Oke. Nah, lalu yang kemarin juga lagi rame mengenai vaksin COVID bagi nakes ya, karena saya di DM ya di Instagram saya ada yang nanya, Pak Ahmad ini nakes sudah mau harus booster gitu kan. Itu gimana? Halal nggak gitu? Nah, ini kita sudah hampir 2 tahun ya, tapi memang pertanyaan ini selalu menjadi isu gitu, halal apa enggak. Nah, ini kalau dalam hal ini
ini pentingnya juga kita harus memahami bagaimana ulama itu apa namanya mengambil eh, fatwa. Ya, fatwa itu adalah opini. Tapi sebelum itu saya ingin ini respon ya. Saya bertanya ini. Eh, Dr. Andy kemarin sudah menjelaskan belum proses ijtihad? Ada yang bisa bantu saya nggak? Apa itu ijtihad itu sudah dibahas belum ya? Sudah, tapi kemarin global Pak, enam tahapan itu dibahas, cuma apa nggak secara khusus membahas tentang ijtihad. Oh, oke. Cuma Tapi 6 tahapan itu aja secara umum. 6 tahapan itu boleh nggak di ini? Apa itu? Tahapan itu apa aja kalau boleh? Rujukan untuk rujukan sebagai pedoman. Oke. Yang pertama Al-Quran, nomor 2 hadis, nomor Oke. 3 ya, dan seterusnya ada 6 tahapan. Oh, maksudnya 6 itu sumber hukumnya. Ya, sumber hukumnya saja yang Oh, oke, 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 oke. Jadi itu dari sumber hukum untuk sebagai sumber melakukan istihad ya. Oke, fikihnya saja. oke. Tapi istihad bukan sumber hukum kan? Bukan, tapi salah satu tahapan untuk mencapai apa kesepakatan bersama. Oke. Nah, ini juga harus hati-hati karena eh, ada yang mengira ijtihad itu adalah sumber hukum gitu. Ijtihad itu bukan sumber hukum. Ijtihad itu adalah, nah itu disampaikan nggak sebagai upaya sungguh-sungguh untuk menggali hukum Islam? Sampaikan ya. Jadi ijtihad itulah upayanya, ya upayanya untuk mencari tahu apa hukum Allah terkait zat, garis miring benda atau perbuatan hamba. Oke ya. Nah, nanti itu Islam itu sangat sangat apa namanya mementingkan itu. Nah bahkan ketika ada nakes yang nanya sama saya, itu sebetulnya dia bertanya dua hal. Zat dalam vaksinnya itu halal atau haram? Lalu aktivitas vaksinasinya sendiri itu apa? Ya, jadi dalam Islam itu ini sekalian refreshing ya. Walaupun ini mungkin sudah dibahas waktu zaman madrasah dulu. Jadi hukum terkait benda itu cuma ada dua. Hukum terhadap benda itu cuma ada dua, yaitu apa? Halal dan haram. Cuma dua. Ya, kalau kita bicara mengenai benda. Dan mayoritas di dunia itu yang namanya benda itu halal. Bukan mubah, halal. Semua itu halal kecuali. Nah, berarti yang haram itu cuma minoritas sebetulnya. Oke, ini kalau kita bicara mengenai benda. Jadi vaksin itu kan benda, ada wujudnya kan, bukan sesuatu yang abstrak gitu. Ada wujudnya, ya. Itu zatnya itu halal atau haram. Cuma ada dua. Tapi kalau kita nanti bicara vaksinasi, itu kita berkait dengan perbuatannya. Nah, kalau perbuatan hamba itu masuk ke dalam lima, hukum yang lima, yaitu apa? Harus cepat nih. Hukum perbuatan ada lima, yaitu mau saya tunjuk. Hukum perbuatan hamba ada petaroyan. Hukum perbuatan ada lima, yaitu yang pertama, Wajib ya, Pak. ya wajib. Yang kedua, Mubah, makruh, sunnah, sunnah, eh, mubah, makruh, haram. haram. Ya, jangan lupa haramnya. Ya, kalau kita bicara wajib, ya wajib ya. Wajib dibagi dua sebetulnya. Ada lagi, yaitu dalam bahasa lain itu fard ya. Ada fardu ain, ada fardu, ada, Kifayah. ada kifayah. Kifayah. Fardu kifayah. Bedanya apa? Fardu ain untuk diri sendiri, Ain, kifayah untuk seluruh umat. Vaksinasi itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Artinya fardu boleh nggak yang kifayah. divaksin ya? Terus kamu aja deh yang vaksin, saya enggak gitu. Nah, hati-hati ini, ya. Eh, karena untuk mencapai herd immunity gitu ya, tergantung dari R0 dari si virusnya. Kalau R0-nya ternyata dia sudah sangat tinggi gitu ya, itu bisa jadi nanti bisa jadi fardu ain itu. Karena untuk mencapai herd immunity yang sangat tinggi, ya. Nah, jadi ini makanya kita secara ahli biomedis juga harus tahu kapan ini bisa jadi fardu ain, kapan ini bisa menjadi fardu kifayah gitu ya.
Kalau dia ternyata punya alergi berat, gitu ya, dia mungkin nggak boleh pakai vaksin Pfizer atau vaksin mRNA, karena itu risikonya jelas, gitu ya. Berarti dia harus carikan misalnya yang inaktivasi, ya seperti Sinovac misalnya gitu ya. Nah itu ada alternatif yang lain, gitu. Oke. Nah jadi kaitannya nih kita harus berpikir. Jadi kadang-kadang yang contoh klasik kan fardu kifayah apa, gitu kan? Itu biasa sholat jenazah, itu biasanya ini tuh yang klasik. Tapi kita sebagai ahli biomedis harus pikir juga, itu vaksinasi, menguasai teknologi genomik, ya kan, menguasai teknologi vaksin, itu fardu ain atau fardu kifayah. Kalau seluruh umat Islam nggak bisa menguasai apa namanya teknologi vaksin, itu dosa keseluruhan. Itu karena apa? Karena umat harus dilindungi dengan teknologi. Gitu ya. Jadi makanya konsep ini fardu ain, fardu kifayah juga harus penting untuk dipahami. Nah, vaksin ini sendiri itu halal apa haram? Jadi seorang mujtahid, jadi mujtahid adalah seseorang yang melakukan ijtihad, ya. Bukan mujahid ya. Nah, kalau mujahid adalah seorang yang pergi jihad fisabilillah, ya kan? Mujaddid itu pembaharu. Nah, itu memang agak mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau kita bicara ijtihad, yaitu seorang yang punya kompetensi menggali dengan sungguh-sungguh dari hukum Islam, dari Al-Quran, dari Sunnah, ya kan, Sunnah atau hadis, gitu kan, itu dia berusaha mencari ya, menggali dengan sungguh-sungguh apa ini zatnya ini, ya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu bendanya, kita harus tahu faktanya dulu. Ya, seorang mujtahid tidak boleh mengeluarkan fatwa atau opini bahwa sesuatu ini termasuk kategori benda ya, halal atau haram, atau nanti kategori vaksinasi sebagai perbuatan, itu masuk yang mana kalau dia tidak tahu faktanya. Jadi kalau misalnya kita bicara vaksin COVID, ini vaksin COVID itu contoh yang bagus, banyaknya rekayasa genetik. Ya, itu contoh yang sangat bagus. Kecuali mungkin yang Sinovac, karena itu inaktivasi. Inaktivasi tidak ada proses engineering, ya, tapi dia ada proses pembiakan di sel hidup, gitu. Ya, itu yang apa namanya perlu di garis bawahi, gitu ya. Nah, tapi kalau selain dari itu, AstraZeneca ya, vaksin Chardox-1, terus dari Pfizer, dari apa namanya Moderna, itu semua adalah rekayasa genetik. Ya, ada juga Novavax, tapi itu jarang di Indonesia. Itu rekombinan protein. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara AstraZeneca misalnya gitu ya, dia itu kombinasi. Dia itu ada rekayasa genetik, tapi juga ada perbanyakan dengan sel hidup. Nah, ini kalau kita lihat dari apa konsep vaksin itu ulama itu memang gini. Jadi kalau kita melakukan ijtihad, ya, ijtihad itu ada kaidah, ada aturan main dulu. Aturan main. Jadi seorang mujtahid itu terikat dengan aturan main bagaimana dia bisa menggali hukum Islam. Jadi misalnya nih, terutama kalau Quran semua sepakat. Tapi kalau misalnya mengenai hadis, itu nanti mereka ada aturan yang bisa jadi agak berbeda antar madhab, antar school of thought. Madhab itu seperti Syafi'i, Malik, Ahmad, ya, Hanafi. Itu yang 4 Sunni, ya, dari apa namanya Sunni school of thought itu ada 4 yang terkenal. Itu kadang-kadang ada perbedaan, ya, mengenai kriteria hadis yang diambil gitu. Nah, MUI itu termasuk apa namanya dalam mazhab Syafi'i, oke? Dan itu sebetulnya di banyak negara di Timur Tengah itu ada juga ya, Mesir itu Syafi'i, Palestina itu Syafi'i, di Turki itu Hanafiyah, Irak itu kalau sekarang sih sudah mungkin kebanyakan Sunni, Syafi'i. Nah, cuma kadang-kadang memang ada sub lagi yang punya satu kriteria khusus. Di MUI itu mereka menganggap pemanfaatan babi itu adalah haram. Dari ujung ke ujung tidak boleh ada penggunaan zat babi sama sekali. Walaupun di dalam produk aslinya, di produk finalnya tidak ada zat babi. Nah, ini yang menarik. Jadi ketika membahas AstraZeneca kemarin, ya, AstraZeneca kemarin, itu para ulama kita di MUI itu ketika membahas dokumen, ternyata mereka menemukan bahwa pakan dari bakteri yang digunakan untuk merekayasa genetik itu menggunakan enzim tripsin babi.
Jadi dari betul-betul dicek sampai hulu gitu. Oke. Nah, artinya apa? Tidak memfokuskan di produk final. Dan ini yang berbeda dengan mayoritas ulama di dunia. Kalau kita lihat bagaimana lembaga fatwa. Jadi fatwa itu sebetulnya adalah opini, ya, opini atau hasil dari menggali hukum Islam terhadap suatu benda atau perbuatan. Fatwa sendiri tidak mengikat, ya, fatwa sendiri sebetulnya tidak mengikat. Yang mengikat apa? Yang mengikat adalah undang-undang, nah, peraturan pemerintah. Misalnya nih, untuk traveling wajib vaksin, naik kereta api antar kota wajib vaksin. Itu peraturan pemerintah. Itu bukan dengan fatwa. Makanya sebenarnya fatwa itu lemah sebenarnya, ya. Nah, em, tapi intinya saya ingin sampaikan ada perbedaan bagaimana ulama itu mengikatkan dirinya terhadap peraturan yang sudah diadopsi. Jadi kalau MUI sudah menetapkan bahwa untuk menetapkan satu zat itu halal atau haram, dia sudah menetapkan pemanfaatan, ya, pemanfaatan dari zat babi tidak boleh dari hulu sampai hilir. Sementara mayoritas ulama yang lain, dia tidak sejauh itu. Dia fokus kepada zatnya. Di zatnya itu ada tidak barang haram. Gitu, ya. Jadi nanti di sini apa namanya ada jelas ada perbedaan berarti. Oke. Tetapi nanti yang menjadi apa namanya diperhatikan adalah bagaimana seseorang itu memahami dalil yang dipakai. Secara umum semua madhab meyakini babi itu haram. Makanya nggak ada ijtihad mengenai babi. Jadi ijtihad hanya boleh dilakukan terhadap sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit atau tidak ditafsirkan secara eksplisit. Seperti misalnya Allah itu satu. Itu mau ditafsirkan dari berbagai macam sudut nggak bisa. Allah itu ya satu gitu ya. Jadi nggak ada namanya penafsiran lain. Jadi nggak boleh melakukan ijtihad terhadap sesuatu yang sudah kalau dalam bahasa fikih itu qat'i, yang sudah tegas, tidak ada eh, penafsiran memungkinkan penafsiran yang lain. Ya. Tapi kalau misalnya nih contoh menyentuh wanita itu membatalkan wudhu atau tidak? Nah, menyentuh wanita membatalkan wudhu atau tidak? Nah, menyentuh ini ada berbagai penafsiran. Menyentuh apakah menyentuh sendiri salaman gitu ya? Apakah itu menyentuh dianggap membatalkan wudhu? Atau menyentuh ini artinya sebetulnya bahasan kias lebih dari cuma menyentuh. Nah, seperti misalnya hubungan suami istri, misalnya seperti itu. Nah, ini yang akhirnya bisa menimbulkan beberapa penafsiran. Karena apa? Penafsirannya tidak tegas. Masih dimungkinkan penafsiran secara lain. Ya. Makanya ijtihad itu sebetulnya hanya untuk sesuatu yang belum tegas. Kayak narkoba, ya, atau zat-zat apa ya, kimia yang baru misalnya gitu. Apakah dia termasuk golongan khamr apa tidak? Gitu ya. Nah, itu makanya ada proses ijtihad. Tapi ijtihad tidak dilakukan untuk sesuatu yang sudah jelas nyata. Ya, nggak ada istilah untuk sholat, nggak ada. Sholat itu ya sudah tegas. Rokatnya ada 2 kalau subuh misalnya gitu ya. Nah, di sini terkait sama AstraZeneca, MUI mengatakan tadi pakannya ujungnya. Tapi ternyata kalau kita teliti lebih dalam, ya teman-teman kita yang di AstraZeneca menganggap itu tidak tepat. Nampaknya tidak dikonsultasikan terlebih dahulu. Karena memang MUI itu kan dia berdasarkan dokumen yang ada. Nah, saya khawatirnya dokumen yang dibaca teman-teman dari MUI itu belum update, ya tidak selalu update. Makanya ini agak disayangkan ya, agak disayangkan kenapa kok tidak apa namanya tidak ada proses komunikasi yang lebih tepat gitu. Tapi semua vaksin COVID di ujungnya tidak ada zat babi sama sekali, ya. Bahkan nanti kalau misalnya kita lihat ya ini apa namanya yang rekombinan ya. Ini kalau kita bicara mRNA, Pfizer dan Moderna itu betul-betul zat kimia. Jadi mereka sudah tahu urutan nukleotidanya gitu ya. Dan nukleotida ini bisa diproduksi secara kimia sebetulnya tanpa sel, tanpa memerlukan sel hidup. Ini seperti bahan kimia aja. Nah, coba kadang-kadang saya berpikir gini, kan ada namanya insulin ya, gen insulin. Dulu orang diabetes kan insulinnya dari babi. Jadi artinya pankreas babi dari rumah jagal itu dikumpulin, terus nanti dijadikan insulin, oke, dipurifikasi. Nah, tapi
karena ini haram gitu kan, ya akhirnya alternatifnya apa? Dari sapi misalnya gitu kan, dari sapi. Oke. Nah, dengan adanya teknologi rekombinasi DNA, kita bisa menggunakan insulin manusia. Jadi caranya gimana? Gen insulinnya manusia itu dikloning, lalu diproduksi ya secara in vitro, ya, sehingga menghasilkan protein insulin manusia. Oke, sekarang jadi pertanyaan. Kalau saya mengambil insulin babi, lalu saya isolasi DNA-nya nih sekarang, gen insulin babi. Oke. Nah, lalu gennya itu saya produksi secara kimia, gennya tidak pakai babi sama sekali. Hanya bacaan gennya. Apakah masih haram? Nah, ini yang menjadi satu hal yang menarik karena tidak melibatkan hewan babinya, hanya kode genetiknya saja. Oke. Kalau kode genetiknya saya ubah dikit, yang mestinya hurufnya A saya ubah menjadi T misalnya gitu. Itu bagaimana gitu. Nah, makanya dalam Islam itu ada konsep takwa, ya, dalam konsep takwa. Di sini manusia jangan sampai seperti Bani Israel. Kenapa? Dilarang untuk kerja di hari Sabtu. Nah, mereka nggak kurang akal kan? Mereka caranya apa? Mereka tebarkan jala ya di malam Sabtu. Memang Sabtu mereka nggak kerja, tapi kan jalannya itu menangkap ikan gitu. Nah, artinya ini juga menjadi satu peringatan pada umat Islam. Karena umat Islam itu kan hidupnya itu kan tidak cuma di dunia, tapi kan di akhirat. Nah, makanya ada namanya konsep taqi ya, harus ada takwa di sini. Ya. Kalau saya pribadi, gennya itu memang masih gen, walaupun diproduksi secara sintetik, tapi kalau kita tahu bahwa ini identik dengan gen dari babi yang asli, itu masih haram. Gitu ya. Nah, tapi kalau ini kita bicara virus, nggak ada hubungan sama babi, diproduksi secara kimia, makanya saya sampai sekarang masih nggak paham mengapa eh, ulama kita masih menganggap ada konsep haram di sini ya, karena sekali lagi MUI itu unik sendiri ya. Ulama-ulama yang lain yang lebih besar dari organisasi yang lebih besar itu tidak ada masalah dengan vaksin COVID apapun itu, nggak ada, bahkan mereka tidak menganggap ini karena darurat, karena zatnya langsung itu adalah halal gitu, nggak ada kata suci sih, halal aja gitu. Nah, kalau MUI mengatakan zatnya haram tetapi perbuatannya vaksinasi itu mubah ya. Ingat apa namanya, dalam artian perbuatannya MUI tidak memberikan rekomendasi wajib ya, walaupun kecuali mungkin di saat awal-awal ya itu memang ada implisit mungkin, tapi itu diserahkan kepada pemerintah terhadap aksi. Makanya saya tadi mengatakan fatwa sendiri tidak mengikat sebenarnya, yang mengikat adalah peraturan pemerintah, undang-undang gitu ya. Gitu. Makanya kalau dalam tradisi Islam ya, ketika sultan misalnya atau khalifah mendapatkan banyak sekali masukan dari para ulama, itu kan banyak pendapat gitu ya. Itu sebetulnya tidak ada yang mengikat kecuali satu ditetapkan menjadi peraturan negara gitu ya. Oke. Nah, itu kalau kita melihat. Oke, sekarang quiz time ya. Jadi saya akan stop share. Eh, Mana ini saya? Mungkin ke HP masing-masing sudah tahu ya, paulef.com, Ahmad Utomo. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi. Apa ini masih di masalah? Belum bisa. Oke. Ya, ke paulef.com. Sebentar, Pak. Belum, Pak. Sebentar. Oke. Karena kemarin saya cek di HP anak saya tuh Android. Emang itu ya Allah. Rumitnya ya. Ini mana nih masuk? Tapi anyway, kita coba ya. Dan mudah-mudahan kalau jaringan internetnya bagus, mestinya bisa semua. Oke. Oke, saya akan share screen. Mudah-mudahan terlihat. Yang ke pertanyaan pertama, ya, Belum, Pak, maaf. nggak apa-apa. Ya, paullev.com, Oh, POLLEV.com, garis miring Ahmad Utomo 404. Ini kalau kelas saya bisa diekspektasi pasti ada kuis lah. Ya. Sekaligus untuk menyamakan persepsi kita ya.
Ada yang Hari Selasa. Oke. Assalamualaikum Pak. salam, gimana? Ini saya begini terus nih Pak. Nah, gimana? Udah ke ini, polef.com. Garis miring Ya, arah. polef.com Pak. Terus gimana? Atau mau di share screen coba? Jadi share screen. Oh, pakai HP ya? PKP. Oke. Jangan dari Google, Dokter Oli. Langsung aja. Iya. Di URL-nya, Dok, di bagian yang Saya paling ini. atas gitu. Jangan ke tab search. Kayak gini Pak. Langsung aja gitu Pak. Ya. Ya, langsung aja. Terus di enter. Dokter Oli kemarin udah terekam kok responnya. Saya lihat di itu. Udah bisa masuk. Oh iya Pak. Udah? Bisa? Muncul di Belum Pak, layar. maaf Pak. Masih Munculnya apa? masih begini Pak. Gimana? Munculnya seperti apa? Dok, bisa tolong di-share di grup Dok? Ini ya Dok, linknya Dok. Maksudnya tautannya. Betul betul Pak, betul. Tautannya, oke. Coba share. Response link. Coba saya masukin ke ini ya, ke chat Zoom ya. Mana chat Zoom ya. Oke, saya harus ini dulu nih. Stop share, chat. Oke. Ya, udah terlihat di ini di Saya langsung lewat ini aja Pak ya. Apa bisa nggak Pak kalau ini Pak? bisa aja. Coba Kalau coba lewat lewat komputer. laptop bisa Pak ya? Ya, coba diklik aja. Nanti kan ada muncul Iya. itu baru. Bisa. Jadi nanti apa namanya Zoom-nya nanti tipe dua window gitu. Muncul nggak? Oh, E-nya besar ya Pak? Apanya? Apanya? Gimana, Dok? Oke, yang lainnya silakan ini direspon kalau sudah bisa masuk ya. Oke, oke ya. Pertanyaannya adalah lingkup ijtihad. Oke, ini lingkupnya ya. Menjadi sumber hukum sekunder untuk hal yang tidak dibahas secara eksplisit dalam Quran. Menggali hukum Islam terhadap benda atau perbuatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Quran dan Sunnah. Menggali penafsiran alternatif terhadap ayat Al-Quran yang sudah memiliki makna eksplisit. Menggali hukum Islam terhadap benda atau perbuatan yang sudah disebutkan secara eksplisit dalam Quran dan Sunnah. Oke, jadi lingkupnya yang mana? Oke, apakah sudah bisa di ini direspon? Ya, kita lihat ininya ya. Sejauh ini responnya, oke, ini menarik ini. Saya belum bisa masuk nih, Pak. Belum bisa masuk, oke. Tautannya ada di chat, Dok, di chat Zoom. Bisa diklik. Ini sudah bisa Pak nih Pak, saya lewat ini Pak, lewat laptop. Bisa, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lainnya, Alhamdulillah. ah, yang lainnya, Dr. Kamal ya? Masih ada kesulitan, Dok?
Oke. Oke ya. Coba kita kembali ke sini ya, ke share screen. Oke, ini menarik ini. Oke, ada yang masih perlu waktu? Sudah semua? Nanti kita bahas ya. Ya, makanya ini sebetulnya dengan polling seperti ini, survei seperti ini membantu saya untuk mengklarifikasi beberapa poin ya. Mungkin kalau dalam paparan tadi itu kan saya pikir saya sudah jelas gitu kan. Nah, tapi dengan adanya polling seperti ini sebetulnya membantu saya juga ya. Apakah memang ada perlu penekanan pada hal-hal tertentu supaya jangan sampai keliru ya. Jadi di sini memang saya berusaha menyampaikan konsep yang minimalis gitu ya, minimalis teman-teman paham ya. Karena kalau kita bicara pandangan Islam itu memang tidak bisa lari dari konsep ijtihad gitu ya. Karena dalam kegiatan manusia misalnya kalau kita ke Mars misalnya. Nanti kalau kita ke Mars itu sholatnya ngadep kiblatnya gimana gitu kan. Itu perlu pemikiran kan. Karena zaman Nabi belum ada roket yang bisa membawa kita ke Mars, misalnya seperti itu ya. Jadi ini hal-hal yang tentu kita harus bisa antisipatif. Demikian juga kayak genome sequencing. Ya, siapa mengira bahwa kita akan men-sequence 3 miliar huruf genetik kita dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun gitu ya. Itu kan suatu yang luar biasa gitu ya. Oke, baik. Tidak ada ini lagi ya, tambahan lagi ya. Jadi jawaban yang tepat itu sebetulnya yang B. Jadi saya memang agak sedih nih sekarang, ya, agak sedih. Karena ijtihad itu tidak bisa digunakan ya, upaya menggali hukum Islam itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang sudah jelas secara eksplisit. Kalau D itu kan sudah eksplisit. Karena pertanyaan lingkup ijtihad, bukan lingkup ijtihad kecuali gitu. Kalau kecuali mungkin berarti yang D gitu ya. Tapi kan ini hanya lingkup ijtihad aja. Jadi jawabannya yang B, menggali hukum Islam terhadap benda atau perbuatan ya yang tidak disebutkan secara eksplisit. Di mana kita masih ada kemungkinan berbedaan pemaknaan dari bahasanya misalnya. Atau memang belum ada sama sekali. Ya. Jadi zat marijuana misalnya. Marijuana belum ada di zaman Nabi gitu kan. Atau psikotropika misalnya. Itu kan juga belum ada. Nah, itu bagaimana itu mengatakan zatnya itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, jadi jawaban yang diharapkan adalah yang B ya. Mudah-mudahan rekan-rekan ada yang mau diklarifikasi karena mayoritas menjawabnya D nih. Gitu. Atau ada ini mungkin pertanyaannya nggak jelas atau bagaimana? Oke ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan ya. Jadi sekali ya. Pak, Ya. mau nanya ini kan sebenarnya dia ijtihad itu sama seperti fatwa ya di ujungnya ya Pak, ya, arah fatwa. Jadi artinya kalau yang pertanyaan pertama itu sebenarnya dia bisa jadi sumber hukum sekunder dong, Pak. Sebenarnya dari ijtihad ini proses. Oh, oke. Ya. Ya, jadi ijtihad sendiri itu tidak akan pernah menjadi sumber hukum gitu. Jadi memang bukan hukum sekunder juga gitu. Jadi fatwa itu sebetulnya tetap menggali dari hukum primer kan, hukum seperti tadi yang 6 yang Dokter Andy kemarin sampaikan gitu ya. Fatwa sendiri itu bukan, jadi fatwa itu kan gini, setelah dia dihadapkan suatu fakta nih, vaksin misalnya gitu ya, vaksin apa Moderna gitu. Nah, dia kan harus cari tahu kan, ini fakta ini zatnya terbuat dari apa? Bagaimana proses pembuatan zat ini? Nah, lalu dia setelah dia pahami bagaimana prosesnya, gitu kan, dia harus tahu di dunia ini yang hal haram itu kan apa aja, gitu kan? Nah, kenapa Homer itu haram misalnya gitu? Nah, zat ini ada nggak yang memiliki dampak seperti Homer? Nah, berarti kan ada proses kias kan? Itu ada proses untuk mencari apa namanya satu padanan. Kalau itu ternyata ilatnya sama, yaitu yang menjadi apa alasan dia menjadi haram itu sama, misalnya menghilangkan ingatan gitu kan, atau compromising judgment, berarti zat itu menjadi haram. Jadi apakah vaksin masuk kategori itu? Gitu.
Atau dia dalam prosesnya ada zat babi misalnya yang digunakan, pemanfaatannya misalnya gitu. Jadi ini fatwa itu sendiri bukan hukum sekunder. Ya, dia tidak akan menjadi hukum sekunder. Yang disebut hukum sekunder itu ya ini menjadi apa namanya mungkin istilah. Secara primary itu memang Quran dan hadis. Itu yang primernya di situ. Tapi nanti di situ di bawahnya ada ijma. Dibahas mengenai ijma kemarin ya. Jadi konsensus ya, ada konsensus. Ada yang namanya qiyas gitu. Itu dia dua hukum ini yang di bawahnya Quran Sunnah itu juga ditunjuk oleh Quran dan Sunnah gitu. Jadi itu sekunder. Tapi nanti setelah itu ada lagi yang lain yang mungkin belum disepakati oleh para ulama juga. Jadi konsep masalih mursalah misalnya gitu ya. Itu ada nanti. Jadi apa namanya yang disebut hukum sekunder itu bukan fatwa. Fatwa tidak akan pernah menjadi hukum. Karena dia hanya opini saja. Sama seperti ketika Mahkamah Agung ya, ada aduan kan, ini RUU ini Omnibus Law kemarin gitu kan. Itu undang-undangnya apa? Tetap Undang-Undang Dasar 45 kan. Tetapi kan ada amar dari hakim kan bahwa RUU Omnibus Law tidak sesuai, saya nggak tahu apa itu yang menyalahi undang-undang kan ada tuh yang akhirnya tarik lagi ya. Nah, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jadi ada opini gitu, ya kan? Nah, jadi itu yang apa namanya membuat kondisi tadi itu. Jadi sama seperti fatwa ulama tadi itu, dia bukan hukum. Hukumnya itu ya Quran Sunnah sebetulnya, ya kan? Tetapi setelah dia menggali dari hukum tersebut dan juga yang sekunder seperti ijma dan qiyas proses seperti tadi itu, apa hukum tadi itu, ternyata dia temukan fatwanya adalah haram menurut kajian dari MUI. Karena dia sudah mengadopsi konsep pemanfaatan gitu. Itu yang mungkin agak berbeda dengan mayoritas ulama yang lain ya di dunia. Menjawab, Dok? Mudah-mudahan. Iya, Dok. Oke. Ya. Ya, oke. Dua lagi ya, dua lagi. Oke. Coba kita akan ke sini. Yang berikutnya. Ini saya aktifkan. Mudah-mudahan terlihat. Oke. Seseorang yang melakukan ijtihad dikenal sebagai apakah itu imam, apakah mujahid, mujaddid atau mujtahid? Oke. Yang melakukan ijtihad dikenal sebagai ya mudah-mudahan tadi saya sempat berikan clues-nya tadi ya. Apa itu ya? Seorang yang melakukan ijtihad. Oke. Ya, ini kayaknya sudah konsensus ya, udah ijma ini. Ijma kelas S3 ya. Filsafat etik Islam. Nah, 100% mengatakan mujtahid gitu ya. Jadi dia melakukan ijtihad. Dan tentu untuk bisa melakukan ijtihad itu banyak syarat-syaratnya ya. Hafal Quran, hafal hadis, apakah dia bisa menjadi mujtahid? Belum tentu ya. Karena kalau dia hafal Quran, belum tentu dia mampu untuk melakukan menggali hukum gitu. Ya, jadi kalau hanya hafal Quran tapi dia tidak paham mengenai kaidah-kaidah dalam mengekstraksi hukum, bisa jadi malah keliru ya. Nah, seperti misalnya yang ayat-ayat perang misalnya gitu ya. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun menemukan mereka misalnya. Itu kan bahaya sekali itu kan. Kacau kan itu kan. Karena itu di Quran ya, betul ada di Quran gitu kan. Tapi penafsirannya nggak seperti itu. Itu ada ilmu yang lain ya. Makanya untuk menjadi mujtahid itu tidak sembarangan. Dan dia juga terikat dengan hukum-hukum. Kenapa dia harus terikat dengan aturan-aturan main dalam menafsirkan? Karena dikhawatirkan kalau dia bebas, mainnya bebas tanpa aturan, nanti yang muncul bukan hasil ketakwaan, tetapi dari nafsu, ya, dari hawa, dari keinginan, desire dia sendiri, ya. Nah makanya kan dalam hadis dikatakan salah satu yang disiksa duluan di neraka itu adalah sebagian dari ulama. Gitu. Loh, kenapa kok ulama ada yang dimasukkan ke neraka? Karena ternyata dia menggunakan ilmunya. Kan ulama kan orang yang berilmu ya. Ilmunya itu untuk kepentingan duniawi dia. Ya, untuk melegitimasi sesuatu misalnya, ya, menjustifikasi sesuatu. Dia tahu dia haram,
tapi dibelok-belokkan gitu kan supaya jadi halal misalnya gitu. Nah, itu nanti akan apa ya terkena itu ya. Nah, itu disiksa duluan oleh Allah Taala. Makanya hati-hati, ilmu itu integritas ilmu penting ya. Integritas ilmu itu penting. Oke. Baik. Yang berikutnya terakhir sebelum nanti kita akan membahas mengenai genomik itu sendiri. Hukum dari satu benda atau zat. Oke. Apakah Pak, halal? saya nggak bisa ini Ya. Pak di laptop Pak, nggak Saya bisa aktifasi. nge-refresh. Oke. Oke, nanti di refresh saja. Ini sudah saya aktifasi. Iya ya Pak, ya Pak. Oke. Bisa terlihat sekarang? Sekarang belum Pak. Oh ya. Tadi juga nomor gua juga nggak bisa keluar nih Pak. Hebat. Ya memang tergantung koneksi internet juga ya. Koneksi internet. Oke. Hukum terhadap status benda atau zat. Nah, apakah halal, wajib, makruh atau mubah? Pertanyaannya terhadap benda atau zat ya. Apa namanya? Asya. Jadi benda atau zat. Materi. Karena beda lagi kalau kita bicara perbuatan hamba, yaitu perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia, apa sih perbuatan manusia itu? Jual beli, praktek medis, itu kan perbuatan manusia, ya kan? Jarum suntik itu benda. Nah, apa nih apa hukum dari jarum suntik gitu kan? Misalnya gitu ya. Jadi status benda atau zat itu apa? Gitu ya. Halal atau wajib atau makruh atau mubah. Oke. Oke. Nampaknya sudah banyak yang menjawab ya, mestinya ya. Iya, saya cuma saya doang Pak yang nggak bisa jawab nih Pak, nggak masuk. Oh gitu. Iya, Terima dari kasih. dari yang nomor 2 Pak tadi Pak nih. Aduh, ampun Pak. Ini Ya. Ini, padahal sih udah di parkiran nih Pak nih oh ya. sesinya. Ini Dr. Alin masuk di sini. Saya Aulia Pak, Aulia. Oh ya, oh maaf. Sorry, maaf. Oh ya, Dr. Aulia. Oh belum masuk ya. Oke. Iya Pak. Ya, Dari Sama tadi saya nomor juga 2. nggak bisa, Pak. nggak bisa. Ininya kenapa ya? Apa namanya? Ada tandanya nggak? Munculnya? Nomor satu saya masuk Pak, tapi nomor 2 dan 3 tadi saya ini itu tadi nggak bisa nge-refresh. Jadi pertanyaannya masih pertanyaan nomor 1 aja Pak. Oh gitu ya? Oh bisa ya? Ya itu. Saya sama dengan Dokter Aulia. Mohon maaf Pak. Ya, Dr. Kamal apa yang terlihat sekarang? Masih pertanyaan nomor 1 aja, Pak. Masih nomor 1, nggak maju ke yang berikutnya. Mungkin ada Iya. tanda next itu nggak ada. Sama sekali nggak bisa berubah, Pak. Ya Allah. Oke deh, baik. Ya sudah. Apa namanya? Nanti coba saya cari tahu lagi nih. Ini apa tantangannya di mana gitu ya. Oke. Baik, kalau gitu ini alhamdulillah ya. Jadi kalau kita bicara mengenai hukum apa benda, cuma ada 2, halal atau haram, cuma itu. Kalau kita bicara mengenai benda. Kalau perbuatan ada 5. Ya, hukum yang 5 ya. Itu beda. Oke. Baik, itu adalah minimal rekan-rekan mudah-mudahan bisa mengikuti itu. Sekarang kita akan kembali ke laptop ya. Ke laptop. Oke. Ini akan saya besarin. Ya, jadi mengenai genomik ini menjadi menarik karena Human Genome Project itu sudah di-complete itu tahun 2003 ya, 3 miliar huruf selesai gitu kan. Dan di Qatar juga sudah mulai di tahun 2013 ya. 2013 mereka sudah announce gitu kan. Mestinya selesai whole population, karena Qatar kan kecil ya, yang saat ini lagi main bola itu 2025 mereka ingin semuanya, bahkan juga cuma sebagian sampel tapi semuanya mau di whole sequence. Jadi di genome sequencing semuanya ya kan, Qatar kebanyakan duit ya. Oke, di Saudi juga sudah dimulai Human Genome Program. Di Indonesia bagaimana? Dia juga sudah mulai. Ya, ini Pak Menkes ya, bagian dari transformasi kesehatan. Itu ini yang bikin singkatannya juga mirip-mirip inisial beliau nih ya, Biomedical and Genome Science Initiative gitu ya, jadi BGSI gitu ya. Kok mirip seperti Budi Gunawan Sadikin ya. Nah, itu memang teman-teman kita dan saya juga terlibat, tapi untuk cancer. Jadi ada 6 penyakit ya yang akan di sequence ya genomnya. Dan itu Darmais menjadi salah satu ininya apa namanya pusatnya. Dan ini menjadi satu tantangan ya. Bagaimana kita bisa mensequence pasien-pasien kanker kita. Nah,
Kemarin saya juga sampaikan ke Dokter Aroyan ya mengenai buku ya. Itu di bab 2 dan di bab 6 yang mungkin kalau misalnya teman-teman sempat bahas, tapi mungkin kalau misalnya belum sempat saya akan tampilkan video ya singkat mengenai ini ya, mungkin sekitar ya 1/4 jam lah gitu ya. Coba ini akan saya tampilkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa menangkap apa esensinya ya. Ini saya masukkan ke sini. Ya. It's unbelievable. So if I have a cardiac condition, Jadi ini adalah Muhammad Ghali ya. Dia dari Qatar dan dia penulis buku ini. Dia akan mau menceritakan bagaimana dampak dari Human Genome Project ini gitu ya. and I do genome sequencing to know the underlying genetic reasons for this, I will get into what we call now Book of Life. I will get access not only to the gene mutations possibly responsible for this condition, but I will get access to everything. How to do ethical management of this information? How much information should biomedical scientists have to this huge book consisting of billions of letters? And who should have access to this information? And the one who has access, how much information? And when I have this information, should I tell all information to the patients or research participants, what we call return of results? What if I came across results that I was not looking for as a researcher, that he or she, the research participant or the patient, was not looking for, what we call incidental findings? Should I tell? No. What if these incidental findings or return of results concern not only this person, but a whole family around the eye? Should we tell this also to the others or not? Very difficult questions related to the ethical management of information, and then the ethical management of action. When we approach human body as software version, what we can do is much more that we could do on the printed version. We can now not only fix what's going wrong about us. It's not that we have a disease and we try to treat the disease. Through access to the software, we can edit ourselves, literally, as we edit the documents, the Word documents, that there is a sentence, there is no grammatical mistake, but I can make it better. I can improve the language. I can make it look fantastic, not just right, linguistically speaking. Can we do that also with the human body? Can we use these new technologies of gene editing and genetic intervention, all this stuff, to make ourselves the best that we can? Not only that we are okay, but the best that we can. This is what we usually call in bioethics enhancement. And usually we make in bioethics distinction between treatment on one hand, tadawi, as we call it in Arabic, and enhancement on the other hand. With the coming of genetics, we started to have blurred lines between what is medical treatment and what is enhancement. If I'm not happy with how my nose looks like, I get depressed because how my nose looks. I want to have my nose looks like Tom Cruise, or I don't know what. If I don't this, I will feel I'm sick. And we can fix it. Should we do that? Shouldn't we do that? What about the forthcoming generations? If we do the germline editing, not just the adult, the editing and the level of adult cells, but germline, these coming generations, we did not consent them. We did not ask them what they like and what they dislike. Can we decide for them? And when we decide for them, at least with the current state of science that we now have, it will be fixed for good. They cannot repair this later on because this 8 cells will be in billions of cells later on that we cannot fix everywhere. So we can do much more than we could, but how far we should go? All these made, of course, the need to have a field that we call ethics of genomics.
the Islamic tradition as a world religion was faced with the same question. What would Islam say about this? If I am a patient, or if I am a research participant, or if I am a scientist, or if I am a government, a country, and I want to regulate the field in a way that will not bring backlash from society, what's possible and what's not possible? These discussions, as I mentioned, the questions were quite complex. Throughout history in Islam, usually I have a question or dilemma as an individual Muslim. I go to an individual religious scholar and gives me an answer. And then I think about it, I'm satisfied, I'm not satisfied. I go to another scholar, I don't go, and then I decide according to my conscience. With the coming of genomics, this conventional and traditional way will not work anymore, because religious scholars are trained in religious sciences, in ulum shar'iyya, as we call it. So they don't know what genomics is. That's the difference between genetics and genomics. When I myself started this, I was in this situation. So you need to be educated about what are these questions. If I ask any person, what do you think about X? If you don't know what X is, you cannot answer the question. So they needed help. So there were interdisciplinary discussions where biomedical scientists, together and in collaboration with the religious scholars, had to collaborate. So we had interdisciplinary discussions. In the Muslim world, so far, we don't have this genre of bioethicists that we have in the West. So we don't have these chairs. My position is Professor of Islam and Biomedical Ethics. But if you search, you will not find this position. It's not common anyhow. And you find another one or two. We don't have these chairs and things of Islamic bioethics as we have them in the West. So it's usually religious scholars. Things are moving, of course. But in order to answer the question, we must have had these interdisciplinary discussions. These interdisciplinary discussions were institutionalized by the beginning of the 80s, before genomics. Muslims had problems about bioethical questions, about IVF problems, about stem cell research, about organ transplantation, all this stuff. And they had the same problem. Religious scholars alone cannot answer the question. So they need to collaborate with biomedical scientists. Institutions were established to address this problem in a consistent way through institutions. The most active institution in this is the Islamic Organization for Medical Sciences, the one established in Kuwait. And it collaborates with two other important institutions, the Islamic Fiqh Academy in Mecca and the International Islamic Fiqh Academy in Jeddah. Fiqh, it means Islamic jurisprudence or Islamic law. So these institutions are transnational. So they are based in Kuwait and Saudi Arabia. They are not Kuwaiti, Saudi Arabian institutions. They are Islamic institutions. For instance, a country like United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Indonesia, Malaysia, Turkey, they are all represented in these institutions. And by the way, also trans school, so the Sunni, the Shia, the Ibadi, they are all represented there. But of course, a dominant Sunni majority and also dominant Arab. They discussed the issues related to genomics through this interdisciplinary approach. At least 15 meetings and conferences between the period 1993 and 2030. So 15 meetings is a large number. You can know, for instance, for cloning, human cloning, it was 2 conferences. For IVF, because it was one of the early topics, it was like 4 or 5. So 15 is a quite large number to come to a conclusion in 2030. And of course, also the span, the period was quite long. These are the published proceedings of one of the very first, these interdisciplinary discussions that I am aware of. This was a conference held in February 1993 in Qatar, published in both Arabic and English. And it is 1993. The Human Genome Project started in 1990. So you can see, and they spoke about the Human Genome Project.
throughout the conference and mentioned also in the final recommendations of the conference, etc. So this was more or less like a start. Just a couple of years after the launch of the Human Genome Project, we started to say, as a Muslim, how should we think about this now? Other important conferences came later on, like this conference from the organization in Kuwait, 1998. This is one of the most important and influential conferences. It's titled in English, Genetics, Genetic Engineering, Human Genome and Gene Therapy, and Islamic Perspective. A couple of years later, in 2006, they discussed more or less the same issues, but not only within the Islamic perspective, but in a multi-cultural, multi-religious way. So they involved in religious perspective, like Christianity, Judaism, Buddhism, Hinduism, etc. Also secular perspective. Between 1993 and 2013, the big question was, should we as Muslims, individuals, scientists, research participants, etc., or as governments, join the genomic revolution, this new thing in the 90s? Should we join or not? And we had two main difference of opinion, as we usually have in the field of ethics and bioethics in particular. We have this famous joke: if you have an ethics committee, if you have 3 members of ethics committee, you will end up with 4 opinions. They are very good in disagreeing with each other. So we have this difference of opinion. Some were not so enthusiastic about joining the genomic revolution. Others were quite enthusiastic about this. I will those who disagreed, or because of the time limit, let's speak about the proactive approach. Those who said that we have to join. This ended up to be the mainstream position, the dominant majority, and this what was implemented by the governments in the Muslim world, as we are here now in United Arab Emirates speaking about details of the genomics. They said genomics is a part of man's long journey to know oneself, the creation around, and the God who created both the human being and the universe. So there is actually, ethically speaking, nothing new, nothing strange, nothing weird, not even to say nothing controversial about it. We have been trying to know ourselves more and more, sometimes through philosophy, sometimes through scientific experiments, and now it happens through genomics. Also, we have the concept of higher objectives of Sharia. You are aware in science that you have to set the goals. You must have goals beforehand in order to be able to evaluate what you have done. So there are also higher objectives of Sharia. God revealed religions to humans so that they can achieve something, and at the end of which they can realize if they were good or not. This is what we call higher objectives of Sharia. One of these objectives is that we safeguard lives, human lives, will protect human lives, not to kill each other all the way, and to protect offspring, to have healthy, good, well-educated children in the future. They said genomics is serving and contributing to these 2 higher objectives of Sharia. So in this regard, it must be judged as something good. Also, when we speak about the benefit-harm assessment, those from the other approach, the minority who were quite cautious in the beginning, they said that there are so many risks involved in genomics, especially in the 1990s, it was a new field. These scholars said almost everything in this life is composed of inseparably mix of benefits and harms. There is nothing, if you think very rationally and materialistically, there is almost nothing which is purely beneficial or purely harmful. It's always a mix. The art is how to balance benefit-harm management
and by maximizing the benefits and minimizing the harms. That's it. So the question when it comes to genomics, do we have inherent risks that once we get involved in genomics, we will have them and we can never get rid of them? You see, we don't have this because it's a scientific enterprise that can lead to good results, that can lead to negative results. And there are benefits, huge benefits. They spoke about the potential for treating diseases, etc., the predictability of disease, pharmacogenomics, oncogenomics, all these things. And they said when it comes to the benefits, in Islam, we call things like necessities, things like luxuries. The benefits that will come from genomics, they said when it comes to treating these untreatable diseases and all that stuff, it's part of the necessity of life. We are not speaking about luxuries. About the harms, they said most of the time they are always avoidable or controllable through the so-called dawabit shari'iyya, as we call it in Arabic, sharia-based safeguards, like the ethical standards that you do for any scientific practice in order to make sure, as we do in the IRB, Institution and Review Boards, you make sure that the risks are kept to the minimum and they are justified. They said, we just add to this that harm is not only a scientific or medical harm, but it can be a religious one as well. For the relationship between science and religion, some of those who were afraid of joining the genomic revolution, they said that science now is divorced from religion. The big scientists, the leaders in fields like genomics, genetics, cardiac diseases, all this stuff, they are not religious people. And even if they are religious, religion is not playing the role in their scientific enterprise. These people are not afraid of God. So they can do anything in order to be famous. So how can we, as religious scholars sitting now in Kuwait or in Jeddah or in Mecca, make sure that the scientific enterprise in Silicon Valley will be compliant with Sharia? We cannot do that. So there is a great risk for what's going on. They said maybe science is divorced from religion in the modern time. That's true. So it's secular, but it's not necessarily anti-religious. We're not against the religion, and more importantly, not necessarily unethical. So these people are not committed to belief in God, but they are committed to ethical principles, professional standards, etc. And when it comes to genomics in particular, we spoke about the famous example of Francis Collins, who was the director of the second director of the Human Genome Project, who wrote a book after the completion of the project, Language of God, in which he spoke about his journey with genomics. And he felt it not only a scientific journey, but a religious one that made him more believing, etc. By the way, Francis Collins became a believer when he was at the university, before leading the Human Genome Project. So they spoke about a good example for of genomics. A role for Muslims. Do we have a role as Muslims to play? Should we be part? Should we be part? They said it's not a matter of should we or shouldn't. It's an obligation for Muslims to be part of this. They spoke about the deplorable state of science, especially when they were talking in the 90s. And they said this is a great opportunity for Muslims to join that, to improve this deplorable situation. And this is a great opportunity that we shouldn't lose. So besides the theological faith, that this is a journey to know oneself, one's universe, one's creator, how things have been made through Allah subhanahu wa ta'ala, etc. So they came up to a conclusion, all these discussions, that we have to join. It's not an option. It's not a matter of permissibility. It's a matter of obligation. There is a piece that I have written for the Omnia magazine, in which you will find more details about this, what I talked about. But what I want to say is that there is diversity of opinions within the Islamic tradition. We had this especially in the beginning of the discussions. By time
the proactive approach, the approach that is we have to proactively contribute to the genomics, had the winning thesis. It was also practiced in reality. So by the end of 2013, the Saudi Human Genome Project started, the Qatari Human Genome Project started, other measurement genome projects started in other countries later on. And the question started to be not should we join, shouldn't we join, is it permissible, is it obligation, but started to be how to manage the whole field of genomics. So there were questions about the return of results, how to manage this, especially when it comes to incidental findings, about the patents and the financial return from this, how to be distributed, how to be done, about the data sharing that I spoke about in my question in the previous session, about how to manage the informed consent when it comes to genomics. You consent people about stuff that you may do in the future, and you don't know what this will be. We don't know which genes will have the mutations that will have pathogenic implications, etc. How to consent the people when it comes to this stuff. Unfortunately. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya, yang nanti kita akan gali lagi. Emang banyak implikasi dari genome sequencing ya. Jadi kayak misalnya tadi diambil mengenai Qatar, itu rekan saya cerita ya, di Qatar itu ketika nanti data genomnya sudah keluar semua, ada satu hal yang mereka tidak boleh sampaikan ke publik dan tidak boleh ditampilkan. Yaitu apa? Yaitu mengenai asal-usul. Nah, ini menarik nih. Jadi sekarang ini kalau kita periksa genome sequencing, itu kita bisa tahu genom kita ini kira-kira asal-usulnya dari wilayah mana. Apakah dari wilayah Asia, atau jangan-jangan ada wilayah Eropa juga. Jangan-jangan di genom kita ini ternyata ada darah Skotlandianya gitu ya. Nah, ini jadi masalah kalau di Qatar. Kenapa? Karena di Qatar itu ada ruling party. Jadi ada penguasa di sana. Dan penguasa itu seharusnya dari bani tertentu. Oke. Kalau mereka nanti ketahui dari genomnya itu ternyata mereka berasal dari wilayah yang di luar Qatar, itu nanti bisa jadi masalah. Karena apa? Oh, selama ini kalian bukan orang kita gitu. Kalian ini pendatang gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu hal ya, contoh bagaimana penggunaan informasi. Jadi genom kita itu kaya sekali. Ya, ada informasi ini kira-kira boleh nggak disampaikan? Atau misalnya nih ketika kita sequence, ternyata ada mutasi gen yang sebetulnya berbahaya, patogenik. Dari sebagai macam studi patogenik. Pertanyaannya, apakah kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada relawan tadi yang memberikan genomnya ke kita untuk di sequencing? Boleh nggak itu disampaikan? Gitu. Nah, jadi manajemen dari data itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi artinya apa? Banyak kompleksitas. Jadi kalau kita bicara dari genome sequencing itu kita sudah melewati masalah-masalah teknis ya. Indonesia itu Pak Menteri pengen 10.000 genom sebelum dia lengser. Jadi Pak Men kan mungkin tinggal nggak ada 2 tahun lagi ya. Jadi dia berharap dari 6 rumah sakit vertikal ini bisa menyelesaikan 10.000 genom. Jadi ini bukan masalah teknis lagi, tapi kenyataannya bagaimana dari si etika, bagaimana kita data sharing. Kalau nanti ada industri yang akan menggunakan informasi ini dan dia bisa mendapatkan benefit, ini bagaimana kaitannya ya. Jadi banyak hal yang memang perlu kita perhatikan ya kalau kita bicara mengenai genome sequencing. Ada insight yang mau di-share sebelum saya tampilkan lagi nih poin-poin yang lain. Pak mau tanya? Ya, silakan. Kalau ilmuwan genomik di Timur Tengah itu begitu majunya, apakah mereka membuat vaksin sendiri yang menurut versi mereka lebih halal gitu Pak, yang bisa dikonsumsi untuk umat Muslim? Selama ini kan belum ada kabarnya sama sekali ya, padahal Indonesia juga mempunyai Muslim yang terbesar di dunia gitu. Tidak ada produk-produk dari Timur Tengah yang dibawa ke sini yang dijamin halalnya.
Dan di sana juga mereka apakah menggunakan vaksin-vaksin juga untuk COVID ini? Apakah mereka diwajibkan juga gitu memakai vaksin-vaksin yang berasal dari Eropa ataupun Amerika? Ya, ya pertanyaan bagus itu dok. Jadi kalau mengenai produksi vaksin itu saya kurang tahu apakah memang ada industri di sana. Tapi yang jelas teknologi transfernya itu mestinya sudah ada. Di Indonesia aja sekarang kan kita juga sedang teknologi transfer ya untuk vaksin mRNA itu kan sedang ada proses teknologi transfer. Nah, tapi kalau mengenai vaksin COVID, ya ini unik. Jadi kalau kita lihat Timur Tengah ya, seperti kayak Qatar, terus Saudi Arabia lah yang tadi disebut ya, itu mereka memang mengenai vaksin COVID itu nggak ada masalah. Jadi penggunaan Pfizer, penggunaan Moderna itu mereka pakai memang. Mereka pakai karena tadi ulama mereka tidak melihat masalah yang ulama kita punya masalah. Gitu. Karena apa? Mayoritas ulama itu fokus ke produk finalnya. Gitu. Dan memang secara fakta finalnya tuh sama sekali nggak ada komponen babi, gitu kan? Gitu. Makanya tadi saya katakan ulama kita, MUI kita itu agak unik memang, karena dia extend-nya itu panjang sekali. Betul-betul dari hulunya mereka perhatikan semuanya. Sementara kalau ulama Timur Tengah itu justru fokus kepada benda yang di depan mata, vialnya itu, vial yang ada di situ itu ada kontennya apa enggak. Dan itu dibahas di IOMS. Jadi di tahun 93 kan tadi apa namanya Ghali kan menyampaikan ya, mereka bahas semua itu mengenai bahkan bahas mengenai vaksin yang dasar ya untuk anak gitu, vaksin polio, MMR gitu, itu mereka juga bahas dan sebetulnya mereka sepakat tidak ada masalah ya, mereka tidak ada. Nah, memang Indonesia sekali lagi itu ada keunikan gitu ya, apa namanya, tapi di sisi lain memang kita harus menghormati ulama kita. Kenapa? Karena mereka sudah mengadopsi itu sebagai bagian dari aturan untuk menarik hukum. Nah itu. Jadi yang kita hargai dari ulama kita di Indonesia adalah konsistensi dengan aturan yang sudah mereka adopsi. Kecuali kalau mereka akhirnya mengadopsi aturan. Jadi gini, hukum itu kan produk ya, produk ya. Tapi kan nanti ada metode menarik hukum. Itu dalam Islam namanya usul fikih. Kalau fikih itu adalah produk hukumnya, tapi namanya usul. Nah, usulnya itu yang menentukan produknya, gitu kan? Nah, kalau ulama Timur Tengah yang tergabung dari IOMS ya dan juga sebetulnya dari benua yang lain juga ya, itu mereka sepakati mereka fokus ke tadi ke produknya tadi. Mereka tidak sampai mencari sampai ke ujungnya, gitu. Tapi kalau mengenai industri bioteknologi itu memang saya sendiri kurang mendengar ya seperti apa. Tetapi memang COVID ini mau nggak mau ada banyak kerjasama. Kalau Afrika malah sudah itu, Afrika Selatan itu kan menjadi hub untuk apa namanya produksi. Dan sana juga banyak umat Islam tuh di sana yang apa namanya kaliber tinggi ya ilmuwan-ilmuwan di sana. Jadi mungkin karena Afrika Selatan kan bukan negara Muslim ya, tetapi sebetulnya ilmuwan-ilmuwan Muslimnya banyak di sana gitu. Nanti kita lihat perkembangannya. Indonesia juga jadi menarik karena dengan transformasi kesehatan Pak Menkes ini juga diharapkan munculnya ekosistem. Dan dari yang disampaikan oleh Pak Gali itu perlu kolaborasi antara biomedical scientist, teman-teman ini semua nih, batch pertama dari YARSI itu kan teman-teman belajar nih mengenai fakta bagaimana pembuatan vaksin, teknologi biomedik, genetic engineering gitu kan. Harapannya menjadi sparring partnernya para ulama kita. Ya, supaya para ulama kita juga mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Makanya kan ada yang disebut dengan kolektif ijtihad. Nah, jadi kalau kita lihat dari bukunya Pak Gali, itu sekarang itu sudah mengarah ke ijtihad kolektif. Dan sebenarnya MUI juga melakukan itu sih secara apa namanya secara rutin gitu kan. Tetapi dengan banyaknya tantangan dengan teknologi, terutama teknologi genomik, memang kita perlu ada sikap yang lebih proaktif gitu. Jawab pertanyaannya dok, kira-kira? Oke ya, oke. Baik. Nah, jadi yang disampaikan tadi itu kita emang ada di crossroad ya. Indonesia memang harus mulai memikirkan mengenai LC-nya juga, ethical, legal, social implication ya dari proyek genome sequencing. Karena di Amerika ketika mereka menggunakan Human Genome Project gitu kan, mereka bahas secara etik memang, tetapi sama sekali tidak melibatkan apa yang disebut dengan faith-based ethics. Ya, karena Amerika itu kan true secular ya. Jadi
mereka tidak mau ada unsur agama masuk atau ikut campur dalam urusan etik. Ya, kayak Francis Collins aja misalnya, dia kan sebetulnya awalnya ateis menjadi orang Kristen yang taat kan, gitu. Dia sendiri mengatakan, walaupun dia seorang Kristen yang sangat taat, tetapi dia hesitant untuk memasukkan perspektif Christianity ke dalam etika. Karena memang dia di Amerika sudah mengadopsi konsep agama itu nggak boleh ikut campur. Itu hanya urusan di gereja. Gitu. Nah, ini kan tentu buat umat Islam nggak bisa. Umat Islam itu memang kita ini psikis kita itu nggak bisa hidup tanpa agama. Gitu. Jangankan masalah vaksin, jangankan masalah jenis kita mau keluar rumah aja kan kita berdoa, gitu kan? Kita kan gaji itu kita pikirkan kan pekerjaan yang halal, kita bikin kontrak nih, kontraknya nggak ada riba, misalnya kan gitu kan, so mikirkan sejauh itu kan. Nah, karena memang hidup kita itu perspektifnya beda gitu. Nah, makanya dalam etika genomic question itu juga mau nggak mau harus dipikirkan. Gitu ya. Ada lagi yang mau ada insight? Oke, coba ini kita diskusikan. Pak. Oh ya, Pak. oh ya, silakan. Jadi genomik itu bagian dari istihad. Oh, oke. Genomik menjadi lingkup ijtihad. Ya, menjadi lingkup. Karena apa? Di Quran kan nggak ada bahwa ada DNA sequencing yang kita bisa tahu. Oh, nanti ada risiko diabetes, risiko stroke. Ya, di PON itu sekarang lagi sequencing nih. Orang-orang yang kena stroke itu dia punya kesamaan variasi genetik nggak? Ya, gitu. Belum ada. Nah, disitulah pertanyaannya. Kalau misalnya nih ditemukan ada seseorang ada variasi yang bisa meningkatkan stroke, etikanya nih, boleh nggak kita menginformasikan? Karena ada orang dia malah nggak mau tahu. Saya jangan kasih tahu. Ada yang seperti itu kan? Tapi ada juga orang yang kebalikannya. Justru saya ingin tahu, gitu kan? Nah, disinilah Islam kan juga menghargai privacy kan, betul nggak? Kita mau masuk ke rumah orang aja kan kita ketok pintu, betul nggak? Kan nggak boleh sembarangan. Lu pasti di rumah nih, saya lihat nih motor kamu di luar. Ngapain kamu nggak keluar? Nggak boleh gitu kan? Ketok 3 kali nggak keluar, kita harus menghormati privacy. Nah, sama dengan informasi genome sequencing ini. Apakah boleh kita tampilkan secara publik? Nah, makanya dia ada aturannya. Harus ada namanya anonimisasi. Jadi nggak boleh sampai ketahui KTP-nya di mana, alamat di mana, kerjaannya apa, nggak boleh. Ya itu juga sepakati ya secara etika, baik itu dari sisi sekuler maupun sisi agama, nggak boleh kita sampai bisa tahu identitas pasien, itu nggak boleh. Gitu, ya. Jadi memang ada overlap sih, ada irisan antara etika Islam dengan etika sekuler. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kedua etika ini pasti kompatibel. Ya, kita nggak bisa mengatakan itu juga, karena bagaimanapun harus diakui kalau Islam itu nggak bisa mengenyampingkan hak Allah, ya itu nggak bisa, ya. Tapi kita juga tahu ada hak manusia yang kita bisa beririsan, gitu. Nah makanya ini di Bali ini kan nanti tanggal 1 sampai 3 Desember membahas itu, karena proyek sequencing Pak Menkes itu banyak tuh implikasinya nih. Nanti kalau misalnya industri mau mematenkan, boleh nggak jadi patenkan? Kalau di Amerika jelas sekarang nggak boleh. Jadi industri tidak boleh mematenkan sequence orang, gitu. Ya, jadi nggak boleh mengklaim, kalau mau sequencing harus ke saya karena saya pertama kali menemukan. Hakim di Amerika mengatakan nggak boleh. Nah ini Islam itu juga harus punya pandangan juga gitu ya. Jangan sampai kita ini kan sifatnya reactionary. Kalau perlu masih dibilang sebelum kita ke Mars kita harus mulai mikir. Kalau nanti kita ke Mars kiblatnya kemana? Kita ikuti yang kan di sana di planet kan ada banyak negara. Kita mau ikut negara yang mana? Misalnya seperti gitu ya, breaking assault. Ya itu adalah contoh ya bagaimana kita harus bersikap proaktif ya. Jangan reaksioner gitu ya. Oke. Ya, jadi Dok, betul itu lingkup ijtihad. Gitu ya, menjadi lingkup ijtihad. Oke. Oke. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada beberapa hal yang saya juga mau sampaikan ya. Coba. Ini tadi sudah. Oke. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa menjadi pertanyaan besar ya. Pentingnya ijtihad kolektif ya, peran teman-teman sekalian nih kalau udah lulus ya untuk membantu ulama-ulama kita minimal faktanya benar. Dan memang sekarang
kita ketahui mayoritas ulama mendukung konsep tadi. Kita harus berpartisipasi dalam proyek genomik. Dalam studi genomik kita harus berpartisipasi dan kita memang harus bisa antisipasi. Kira-kira apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Karena apa? Kemampuan genomik itu ada evolusinya juga. Kalau dulu kita cuma bisa observasi. Kita cek DNA-nya, kita sequencing gitu kan. Oh, ternyata ada perbedaan antara yang sehat sama yang sakit. Oh, ada berbeda variasi genetiknya nih. Gitu. Nah, kalau misalnya berbeda seperti itu, pertanyaannya, ketika ada dua orang nih, ternyata keduanya heterozigos di mutasi gen thalassemia. Nah, ini menarik. Mereka harus lanjut nikah nggak? Gitu kan? Karena udah kadung cinta kan? Udah kadung cinta. Tetapi masalahnya, dua-duanya membawa mutasi gen heterozigot ya. Kan kalau thalassemia itu kan homozigot, jadi dua-duanya resesif gitu kan. Jadi sudah membawa nih, lanjut nikah nggak? Karena kalau dia lanjut nikah, nanti mereka punya anak 4, 1 itu mungkin udah kena ini tuh, kena thalassemia. Dan kita tahu ya, thalassemia itu kan seumur hidup itu. Transfusi darah, minum iron chelator gitu kan. Atau nanti aborsi misalnya gitu. Nah ini kan ada etika juga di sini. Ya, kalau Syekh apa namanya yang dari Syam itu dari Suriah, Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan kalau bisa 50% dipastikan akan terjadi penyakit pada keturunannya, itu dibatalkan nikahnya. Jangan nikah. Ya itu. Nah, cuma kalau secara statistik memang nggak sampai ya 50% ya, karena kan heterozigot ketemu heterozigot ya berarti kan 25%. Nah, tapi ini perlu diketahui pada pasangan tadi, mau yakin nih mau lanjut nikah gitu ya, karena nanti ada resiko pada anak. Kalau misalnya kita intervensi bagaimana? Jadi sekarang ada gene editing, ya. Jadi kita bisa mengedit embrio. Nah ini gimana ini, gitu ya? Apakah orang tua ya berhak mengedit genom dari calon bayi, si janin? Nah gitu. Jadi sejak embrio itu diutak-atik supaya misalnya hidungnya jadi bagus, gitu ya. Atau kalau kita misalnya bicara mengenai penyakit, jangan sampai dia kena AIDS ya, kena HIV misalnya seperti itu. Dan itu nanti ada contohnya gitu ya. Oke. Dalam hal ini hak siapa yang harus dipenuhi? Kalau dalam konsep etika sekuler itu penekanannya pada hak manusia. Tetapi dalam Islam kita juga harus tahu hak Allah gitu, terutama dalam pernikahan. Karena manusia ketika mau menikah ada aturan-aturannya ya. Dengan siapa kita boleh menikah, gitu kan? Laki-laki Muslim, wanita Muslim, gitu kan? Dengan non Muslim itu kan juga ada peraturannya, gitu ya. Misalnya kalau laki-laki Muslim secara normatif ya dia boleh menikah dengan wanita ahli kitab misalnya. Tapi sebaliknya tidak boleh laki-laki ahli kitab untuk menikah dengan wanita muslimah, gitu. Jadi di sini ada hak Allah di sana, karena yang menentukan aturan itu bukan manusia. Nah, tapi kalau dalam hukum sekuler kan itu nggak ada masalah gitu kan? Atau sama-sama suka misalnya, consenting adult misalnya nggak boleh. Makanya kayak nasab yang ini jadi masalah. Lalu juga pertanyaan mengenai apakah janin memiliki hak? Karena nanti kaitannya kalau kita mau intervensi dari janin. Jadi ini misalnya seperti ini. Kita tahu HIV untuk bisa dia infeksi manusia itu dia perlu koreseptor namanya CCR5. Oke. Jadi kalau nanti ada CCR5 di si virus ini HIV bisa masuk. Oke. Nah, pertanyaannya kalau misalnya nih CCR5-nya itu punya varian tertentu, misalnya nih ada del32 gitu ya. Jadi nggak hilang, CCR5 nggak hilang, dia cuma ada hilang sedikit aja, jadi cuil gitu proteinnya. Si virus ini nggak bisa masuk. Nah, ini yang menarik. Karena apa? Karena di Kaukasia ada sekitar 10% orang dia mengalami di gen CCR5 itu ada delesi 32. Itu natural, secara alamiah itu mereka punya. Sehingga apa? Si virus nggak bakal bisa masuk. Gitu ya. Walaupun dia terinfeksi HIV, dia nggak akan bisa masuk. Makanya dia terproteksi. Makanya konsep ini itu jadi mana ada laporannya ya. Ada seorang pasien AIDS, tapi dia juga kena penyakit kanker. Oke, dan dia butuh transplantasi sumsum tulang. Lalu dokternya mikir, dia pasien AIDS, dia kan rentan dengan HIV, ya kan? Lalu dia butuh donor sumsum tulang. Dokter langsung mikir si Gupta ini, Ravindra Kumar Gupta.
Dia mikir, oke, kalau gitu saya akan mencari donor di mana donor itu kehilangan sedikit asam 32 asam amino tadi itu di protein CCR5. Lalu setelah diambil donor tersebut dimasukkan ke tubuh pasien. Nah, ini yang menarik. Ternyata kalau kita lihat HIV viral load-nya sejak dia transplantasi turun dan nggak pernah naik, gitu. Dan CD4 count-nya CD4 count-nya itu bisa di rescue nih, mulai naik sampai akhirnya bisa naik nih, yang ungu. Makanya ini sudah berapa tahun nih? 30 bulan. 30 bulan, makanya ini sudah arah cure. Tidak perlu obat lagi, tidak perlu ART. Per tanggal 20, setelah 30 bulan off ART. Karena apa? ART itu kan ini ya, obat HIV ya, gitu. Jadi sudah bisa ke arah sana. Nah, konsep ini hilangnya 32 asam amino di gen CCR5, akhirnya orang berpikir, oke, kalau misalnya saya punya anak saya hilangin nih 32 asam amino dari gen CCR5, nanti kalau anak ini terpapar dengan virus HIV, dia nggak perlu khawatir karena dia sudah resisten gitu. Nah, konsep ini namanya adalah modifikasi genom germline. Ya, jadi kita mulai modifikasi dari germline-nya. Jadi artinya apa? Anaknya sudah akan kehilangan tadi CCR5 yang utuh. Harapannya supaya dia resisten terhadap HIV. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Gitu. Karena pertanyaannya, si Jan ini dia kan nggak bilang saya setuju apa enggak, kok tahu-tahu orang tua enak aja gitu kan mengubah genom saya gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan di sini. Nah, sementara kalau para ulama kita ya dari hasil pertemuan di Dubai itu ulama sepakat kalau untuk terapi apalagi untuk perbaikan masalah yang sifatnya somatik ya, bukan yang diturunkan pada keturunan itu oke. Jadi misalnya talasemia misalnya, itu kan bisa dikoreksi gennya ya secara somatik. Itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau nanti pada anak keturunannya, nah ini menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena ketika ini dilakukan pada manusia, nah ini kejadian di Cina. Di Cina itu mereka mengedit, sekarang udah 2 bayi yang lahir. Karena orang tuanya, sang ayah itu kan penderita, dia ada AIDS ya, dia penderita AIDS. Dia tidak ingin anak-anaknya mengalami atau kerentanan yang sama. Nah, di sini dia langsung berkonsultasi dengan molecular biologist di Cina, Ji Henkui. Lalu oleh Henkui dikatakan ya sudah kita edit aja gitu kan. Akhirnya diedit beneran. Nah, tapi dampaknya pas setelah diedit ternyata nggak cuma 32 asam amino, lebih dari itu. Jadi kita punya varian baru sekarang. Dan ini kita nggak tahu nanti dampaknya pada si bayi apa. Sekarang bayi ini umurnya sudah hampir 5 tahun. Gitu ya. Makanya ini produk genetic engineering pertama gitu ya, yang hidup di dunia. Jadi emang ini menjadi pertanyaan besar ya, pertanyaan besar. Perlu. Nah, Islam punya pandangan nggak seperti itu? Gitu. Ini kan perlu. Dan kalau kita cuma berhenti di etika itu nggak bisa, itu nggak kuat. Itu kayak fatwa aja. Fatwa tidak mengikat. Yang mengikat apa tadi? Undang-undang, konon. Nah itu undang-undang ya. Peraturan pemerintah, Permenkes itu yang mengikat. Tapi kalau cuma fatwa, ya itu istilahnya ya paling mungkin diomelin doang gitu ya. Tapi kalau di Cina tindakan ini akhirnya tidak etis oleh pemerintah Cina, pelakunya molecular biologist-nya dihukum. Dihukumnya berapa tahun? 5 tahun penjara. Saya udah keluar lagi dari penjara. Gitu. Jadi artinya cukup nggak 5 tahun penjara? Ini masalahnya nih, ini jadi hal yang menarik ya. Ini anak ini kehilangan CCR5 itu dia punya dampak yang lain nggak? Gitu. Apalagi kan dia nggak pernah dimintai ini ya, dimintai persetujuan ya. Tapi sekarang sudah muncul. Apakah nanti dia boleh nikah nggak? Karena kalau dia nikah punya anak, dia akan mengembangkan varian baru yang belum ada di alam. Di alam tuh nggak ada yang lebih dari 32 asam amino. Yang ada kehilangan 32 asam amino. Itu yang ada. Tapi kalau sampai hilang lebih dari itu nggak tahu. Gitu. Nah, ya itulah hati-hatinya. Maka dalam Islam itu aturan itu kan penting untuk diikuti ya. Kehati-hatian itu penting. Baik, mungkin dari saya itu aja. Wah, nggak terasa nih udah 100 menit lebih. Oke, ada mungkin satu pertanyaan atau komentar? Atau sudah? Izin, Pak. Oh Ya, iya, silakan. bertanya, Pak.
Ya, silakan. Tadi yang pandangan Islam sendiri terhadap gene editing itu, kan kalau untuk terapi tadi ijtihadnya boleh ya Pak. Nah, khususnya ini dalam thalassemia ini kan juga misalnya kita edit gennya, berarti sebetulnya secara ijtihad ini editing gene ini boleh Pak. Ya, untuk yang somatik, ya, untuk yang somatik. Betul. Karena seperti sekarang kayak bahkan sebelum apa namanya ini ya, ada namanya CAR T-cell kan untuk penyakit ALL, kasus ALL, acute lymphoblastic leukemia, itu kita sudah bisa mulai mengedit ya dari pasien kita ambil sel T-nya, lalu kita masukkan apa namanya rekayasa gen supaya dia bisa mengenali sel-sel kanker. Itu kan diedit juga sebetulnya kan, kita memasukkan materi genetik asing di sana gitu. Itu sudah rutin. Makanya Darmais ini juga mudah-mudahan kalau disetujui oleh Dewas itu mungkin tahun depan kita pengen juga itu. Jadi itu masuk ke dalam kategori somatik. Karena ini kan sel T. Sel T kan nggak akan diturunkan kan. Kan kita nggak mau bermain di sel sperma atau sel ovum kan. Kita hanya, jadi ketika si pasien kita edit ya dengan CAR-T tadi itu, sel CAR-T, ya nanti kalau dia punya anak, CAR-T-nya nggak ada. Cuma di dia aja gitu. Gitu ya. Gitu dok, nggak ada masalah. Kalau untuk somatik, untuk terapi, ulama nggak ada masalah. Karena ini bagian dari tadawi, dari upaya untuk mencari terapi. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Oke, ya mohon maaf ya rekan-rekan. Kalau misalnya ada kesulitan mengenai join di polling gitu ya. Saya juga masih jadi pertanyaan besar ini kayaknya menjadi tantangan juga. Oke, baik kalau begitu. Kalau misalnya nggak ada nanti akan saya share rekamannya ya. Bisa di YouTube. Di YouTube itu sebenarnya nggak terbuka ya. Itu unlisted. Jadi hanya yang punya tautannya. Jadi jangan khawatir, kok nanti semua duniaจะtahu enggak. Itu enggak saya set publik kok gitu. Dan saya tidak monetasi itu gitu. Saya nggak cari uang dari YouTube ya. Tapi ini soalnya untuk memudahkan aja kalau teman-teman mau lihat rekamannya kan kalau share tautan kan lebih 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 mudah gitu di sana ya. Oke. Baik, kalau misalnya udah nggak ada lagi ya, karena juga waktunya juga sudah agak terlambat. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat. Sama-sama.